Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandatangani 4 purnawirawan. Satu diantaranya adalah Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi. Fahrul Razi adalah mantan Wakil Panglima TNI tahun 1999 hingga 2000 dan sempat menjabat sebagai Menteri Agama pada era Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, dibacain berita di seluruh mancanegara, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Pulau Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Raja Ampat, yang sedang ada masalah sedikitnya. Banyak banyak masalahnya kata Bung Kameramen. Juga kepada para penonton-penonton yang sangat setia, saya menyapa Anda. Ayo, mari kita bersiap. Bung Kameramen mau bacain apa? Silahkan. Baik, terima kasih Bung Alfian yang sedang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan ya Bung Alfian dari fitnah Dajjal ya, karena menjelang akhir zaman ini ada aja kelakuan aneh manusia. Bung Alfian, ini sempat kita syuting tentang pemakzulan Gibran lewat suratnya Purnawirawan nih Bung Alfian. Jadi terlihat sepertinya mengarah ke serius pemakzulan Gibran ini. Nah, yang langsung banyak ditanyakan oleh orang, kalau Gibran yang akhirnya dicopot, siapa Bung Alfian sosok yang pantas menggantikan Gibran? Dan juga di sesi awal ini langsung saya borong, dikhawatirkan PDIP akan nyerobot nih Bung Alfian, mengambil kursi wakil presiden. Gimana Bung Alfian respon awalnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemakzulan Gibran adalah tuntutan rasionalitas, tuntutan konstitusi, tuntutan hati nurani, dan tuntutan kepatutan mekanisme penyelenggaraan negara yang standar, yang harmoni, berkeserasian, dan berkeseimbangan. Saya mungkin ingin mengatakan yang pertama bukan siapanya Bung Kameramen, mekanismenya bagaimana. Saya pikir ini penting, karena mekanismenya harus sampai pada batas, tidak boleh kita lalu mempersoalkan kesalahan dengan cara yang salah, menyelesaikan persoalan yang salah dengan cara yang salah. Rasanya arahan atau masukan yang disampaikan oleh Bang Refli Harun, oleh Bang Ferry Amsari, dan beberapa nama-nama itu baik jadi perhatian dan diperhatikan betul oleh banyak pihak, sehingga pembicaraan kita mengarah kepada proses itu. Lalu ada pertanyaan dari Bung Kameramen tadi yang mewakili pertanyaan masyarakat, siapa orang yang akan dimunculkan? Mungkin yang paling bagus saya ingin memberikan apa yang akan diperankan, fungsi apa, ya peran apa, artinya kriteria kriteria apa yang harus dipenuhi. Yang pertama, tidak harus dari PDIP. PDIP juga harus berbesar diri, harus berbesar hati. Selama ini kan Anda di mana-mana tidak cukup, kan Anda nggak punya orang juga. Di Jawa Tengah kan Anda nggak ada orang, ya kan? Di mana-mana tempat Anda karena nggak ada orang. Jadi intinya PDIP boleh menjadi sebuah sayap besar yang bergabung dengan Gerindra, itu silahkan, tuh urusan Anda. Tapi tidak harus dari PDIP, harus berjiwa besar untuk memberikan kepada yang punya jiwa kenegarawanan. Yang kedua, orang tersebut mempunyai kemampuan secara chemistry untuk memahami atau membuat derivasi atau rumus turunan daripada apa yang ada dalam gagasan-gagasan besarnya Pak Prabowo. Karena buku Paradoks Indonesia itu tetap menurut saya harus dibaca ulang, dan termasuk kepemimpinan militer dalam buku yang tebalnya itu sekian ribu halaman, itu baik juga dikombinasikan dengan tulisan-tulisan kan pemimpin militer dan pemimpin sipil. Oh ya, jadi yang ketiga adalah tidak lagi militer, harus sipil. Ya, saya pikir untuk sebuah keimbangan sistem pengelolaan negara, ya beberapa nama-nama mungkin sempat bersebar, ya saya pikir silakan dipilih, dan yang saya nyatakan dengan tegas harus Muslim, ya. Saya nyatakan dengan terbuka, saya sebagai seorang pergerakan politik Islam, jangan main-main dengan agama. Kalau Anda mencoba-coba memasukkan agama yang non-Muslim, berarti Anda telah memasukkan bara dan ranjau untuk perjuangan ke depan. Saya tegaskan sebagai orang yang masuk pada peran-peran politik Islam. Yang berikutnya adalah
siapa dan bagaimana dan siapa, menurut hemat saya, sedapat mungkin orang tersebut tidak punya beban masalah secara hukum. Jangan nanti ketika dia baru dilantik, tahu-tahu dia dipanggil KPK, tahu-tahu dia dipanggil apa. Ya, kalaupun walaupun tidak dipanggil, kalau memang bukti awal, bukti permulaannya ada pada yang bersangkutan, agak susah juga. Kita nggak boleh lalu ada orang melaporkan, lalu yang melaporkan ditangkap. Sebagaimana kelakuan Parcok selama ini. Parcok kan kelakuannya begitu. Ada orang melakukan sesuatu, ya, atau diperlakukan sesuatu, mengalami sesuatu, dia melapor, malah si pelapor yang ditangkap. Ini kan juga sebuah kejadian yang berulang di banyak tempat. Saya pikir pemakzulan Gibran itu sudah harus menjadi suara besar. Ya, Bung Alfian, di sesi tengah ini mungkin kita perlu tahu, Bung Alfian, dari pergaulan Bung Alfian, bincang-bincang Bung Alfian dengan para tokoh, sebetulnya berapa persen optimisme kita pemakzulan Gibran ini bisa diproses, Bung Alfian? Kenapa? Karena kan kalau kita ngelihat website berita atau berita mainstream, portal berita mainstream, itu pengamat-pengamat yang dimunculkan tuh selalu bilangnya tidak berdasar pemakzulan Gibran itu, tidak memenuhi syarat. Nah, ini mungkin di sesi tengah ini agar masyarakat juga bisa optimis, juga bisa mendoakan, Bung Alfian. Gimana tuh, Bung Alfian? Ya, kalau saya ingin menyatakan jadinya Gibran pun nggak berdasar. Terus terang saja. Artinya nih, jadi jangan sampai ketika orang masuk pada langkah-langkah yang abnormal, langkah-langkah yang culas, langkah-langkah yang melanggar kepatutan hukum, maka dia harus didekati dengan pendekatan yang abnormal juga. Betul. Jadi kalau ada orang punya penyakitnya di luar dari kepatutan, maka dia harus ditempeleng dulu, diselepet dulu dengan kepatutan. Jadi artinya kalau dibilang nggak mungkin, ya mungkin saja. Kemarin juga nggak mungkin kok, kenapa jadi mungkin, kan gitu. Tidak ada yang tidak mungkin kecuali Anda ingin jadi kerbau, nggak mungkin itu. Maka untuk pemakzulan Gibran ini yang jelas jangan melakukan penanganan sebuah penyakit yang parah dengan cara yang menimbulkan penyakit baru. Mungkin boleh dipakai istilahnya pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yaitu mudah-mudahan bisa jadi hal yang dipegang. Dan Gibran tetap harus di-impeachment, harus dimakzulkan. Jangan bilang tidak ada dasarnya. Dasar yang paling berat adalah dia tidak pantas, dia tidak patut, kemampuan aspek intelektualnya ngawur, datang ke sekolah-sekolah cuma hanya skincare doang. Jadi terlalu banyak yang membuat kita memalukan, memilukan, bahkan kalau kata anak-anak remajanya, ya Allah ini orang nggak gue banget gitu ya. Yang jelas Gibran layak untuk diselesaikan dan penggantinya cukup banyak yang bisa kita musyawarahkan. Iya, Bung Alfian, ya memang kalau pegadaian slogannya bagus, kenyataan pegadaiannya enggak. Nah, Bung Alfian, memang betul, karena kan memang muncul pengamat-pengamat seperti itu memang sebenarnya hanya untuk melemahkan ya, Bung Alfian. Dan media-media memunculkan ya untuk insight saja, untuk memperbagus jumlah penonton website mereka. Tapi mungkin Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, memang yang banyak dikhawatirkan oleh masyarakat adalah, oke, Gibran ini dimakzulkan misalkan, tapi dikhawatirkan yang muncul misalkan Puan Maharani atau siapapun lah dari PDIP, itu kan kita juga takut, Bung Alfian. Jadi mungkin untuk closingnya, Bung Alfian, bagaimana akhirnya orang-orang yang merencanakan atau mengusahakan pemakzulan, tapi juga bisa dong bisikin Pak Prabowo, nanti wakilnya juga jangan asal-asalan. Untuk closingnya silakan, Bung Alfian. Ya, yang saya ingatkan pertama sebagai bentuk closing, pengaruh eksternal yang harus tetap diperhatikan, karena operasi intelijen eksternal ini terlalu banyak. Ya, intelijen ini sekarang mereka melakukan proses perembesannya sangat mengerikan. Dia bisa MSS, intelijen Cina, tapi bukan orang Cina. Dia bisa Sinbad, dia bisa Mossad, dia bisa FBI, dia bisa CAE, dia bisa apa, itu semuanya sudah nggak keru-keruan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap buat seluruh masyarakat Indonesia melakukan konsolidasi yang TSM terhadap berbagai hal yang akan kita hadapi, karena keadaan kita memang sudah hancur-hancuran, sudah sangat tidak baik saja, sudah tidak baik-baik saja, sudah hancur dah. Nah, yang lainnya mungkin kita terus membangun kebersamaan dan bersikap sesuai dengan ketentuan pedoman konstitusi kita dan pedoman ayat suci kita yang membuat kita harus tetap
melibatkan Allah dalam setiap langkah yang kita tempuh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.